Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Fernando Naibao Takwe, NIM 1803030141, jurusan Sosiologi semester 8. Baik, dalam kesempatan ini saya akan mereview buku pertama, yaitu mata kuliah Sosiologi Komunikasi yang berjudul Kecerdasan Buatan dan Masa Depan Kapitalisme. Hal yang paling berharga. Kapitalisme saat ini dikuasai oleh pernyataan artificial intelligence atau biasa yang disingkat AI, pertimbangan perusahaan sistem kognitif Century yang baru berdiri di Vancouver yang bertujuan untuk mengembangkan robot humanoid yang dapat bergerak, berbicara, dan berpikir untuk diri mereka sendiri dan berinteraksi sebagai rekan intelektual dengan orang sesungguhan. Pemiliknya yaitu George Ross, pelopor komputasi kuantum, mengakui kepada seorang pewawancara bahwa semenjak blok bangunan menuju tahun ini sudah umum digunakan dalam mengalihkan jenis AI sempit dan aplikasi robot khusus. Tidak ada yang mendekati umum buatan. Intelligence AG yang disingkat, yang mampu meniru manusia seutuhnya. Misi perusahaannya untuk membuka kunci cara kerja kecerdasan manusia dan mereplikasinya dalam skala masalah. Oleh karena itu terdengar seperti tembakan bulan yang membingungkan. Namun Ross tidak terpengaruh, karena jika dia berhasil, itu akan menjadi hal yang paling berharga yang pernah dibuat. Apa yang kita bicarakan secara fundamental, mengubah basis kapitalisme itu sendiri. Akan mudah untuk mengabaikan pencarian ini jika Century tidak bersaing dengan beberapa kapitalisme paling kuat di dunia, juga berusaha untuk memproduksi AG dan teknologi terkait. Elon Musk dan OpenAI nirbannya wakil FCB Inc. didukung oleh Samsung dan miliarder teknologi Mark Zuckerberg. Pemiliknya Sergey dan Larry Page adalah pelindung transhumanis Raymond Kurzweil, nabi yang terkenal dari Singular Technology, mana komputer mencapai kecerdasan secara setara manusia. Ambisi teknologi yang melonjak ke urusan ini digital yang digerakkan oleh misi dan Android menyeramkan seperti makhluk dunia bawah dari lukisan Heartbox adalah gejala demam AI yang melanda pasar dunia. Demam yang juga bermanifestasi dalam demam AI yang sedang berkembang. Literatur bisnis tentang aplikasi AI semburan prediksi yang saling bertentangan tentang konsekuensi AI untuk pekerjaan, spekulasi utopis tentang penciptaan dan fiksi. Dalam penjelasan ini ada 3 polemik argumentasi buku ini menjadi. Yang pertama adalah kritik terhadap AI sebagai instrumen modal. Dengan semua ini memerlukan baik dalam hal eksploitasi dan pengusiran dari pekerjaan upahan tenaga kerja manusia, dan konsentrasi kekayaan dan kekuatan sosial di tangan pemilik perusahaan dari teknologi. Pengembangan AI sebagai hasil dari proses penelitian ilmiah yang tidak tertarik adalah naif. Kecerdasan mesin adalah produk bukan hanya dari logika teknologi, tetapi secara bersamaan dari logika sosial. Logika untuk men-scale nilai lebih. Analisis kapitalisme adalah catatan kritis paling komprehensif dari perpaduan komunikasi dan teknologi yang mendorong AI maju saat ini. Marx dalam Terang AI, karena AI mempermasalahkan pengecualian manusia alisme.
agensi dan tenaga kerja dengan cara yang sangat menentang asumsi Marxis, dan karenanya memerlukan pemeriksaan yang cermat oleh mereka yang berbagai aspirasi Marx untuk revolusi melawan di luar kapital. Kapitalisme adalah perpaduan dari logika teknologi dan sosial ini, dan AI adalah manifestasi terbaru dari penggabungan komersial dan komputasi dan komunikasi, dimulai dengan eksperimen digital kompleks industri militer AS. AI muncul dan berkembang dalam tatanan sosial ekonomi yang memberi penghargaan kepada mereka yang memiliki sarana untuk mengotomatis tenaga kerja manusia, mempercepat penjualan, mengelaborasi spekulasi keuangan, dan mengintensifkan kontrol militer, polisi, atau populasi potensial yang bergejolak. Apakah AI dapat digunakan atau tidak dikonfigurasi untuk kontribusi menciptakan tatanan sosial yang berbeda? Adalah pertanyaan yang akan kita bahas. Adalah bahwa pemilik perusahaan digital besar menganggap AI sebagai teknologi mereka dan dengan alasan yang baik, karena mereka yang memiliki hak kekayaan intelektual. Anggaran penelitian yang besar, waktu kerja para ilmuwan AI, data dan pusat-pusat yang menyimpannya, jaringan telekomunikasi, dan ikatan dengan aparatur negara yang memungkinkan, yang merupakan persyaratan untuk penciptaan AI. Mereka lah dan kader manajer tingkat tinggi, mereka yang berada dalam posisi untuk menanamkan tujuan dan prioritas mereka dalam perangkat lunak dan perangkat keras AI, membakar nilai-nilai mereka dalam praktiknya. Satu-satunya arahan utama untuk memperluas nilai lebih untuk desainnya. Apa yang dibagikan bagaimanapun adalah kesepakatan diam-diam bahwa mereka lah yang mendikte arah AI untuk menentukan dalam rapat tingkat tinggi mereka dan pencakapan istimewa mereka dengan pemerintah. Itu harus diadopsi, dan dengan apa? Kepribadian perusahaan menutupi kenyataan yang lebih besar bahwa para maestro AI yang hebat ini tidak lebih atau kurang dari personifikasi kekuatan abstrak. Namun dalam membuat kritik atas pertemuan kapitalisme dengan AI ini, juga mempersalahkan teoris kiri yang memiliki keprihatinan yang sama. Beberapa di antaranya, seperti mengutip Marx dalam evaluasi mereka tentang AI, jadi bertengkar dengan lawan bicara yang dipelajari, tetapi dengan siapa kita berbeda. Ada dua perspektif kiri spesifik yang kami pendebatkan, seperti pandangan meminimalkan dan memaksimalkan AI. Burgelfief dan Kios Wallenlayer sentuh oleh perusahaan cepat mencoba memadamkan gerakan Fight for 15 upah minimum. Beberapa dari ancaman ini terbukti hampa dan telah direalisasikan, kata Taylor. Masih buat banyak pekerja-pekerja keras di $, mengingat hal ini mengusulkan membuat ide tentang otomatis itu sendiri menjadi usang. Banyak poin Taylor sangat bagus. Kami memperluaskan beberapa di mana kita membahas kondisi tenaga kerja otomatis AI. Kami setuju bahwa
otomatisasi memiliki fungsi ideologi seperti dimensi teknologi, tetapi kita tidak setuju dengan penekanan secara keseluruhan. Mungkin sekian pembahasan dari saya, mungkin ada kesalahan mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.